Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata rintihan istri yang suaminya berubah kasar dan nikahi mantan pacarnya. Penyesalan selalu memang datang belakangan. Terkadang penyesalan itu lebih kejam dari hakim yang menjatuhkan hukuman karena penyesalan tidak bisa diperbaiki. Seperti dicurahkan pria ini, ia kehilangan harta paling berharga di dunia ini yaitu wanita soleha hanya karena buta mata hati oleh keluarga yang hanya melihat dunia. Cerita ini adalah kisah nyata di mana perjalanan hidup ini ditulis oleh seorang istri dalam sebuah laptopnya. Cinta itu butuh kesabaran, sampai di manakah kita harus bersabar menanti cinta kita? Hari itu aku dengannya berkomitmen untuk menjaga cinta kita. Aku menjadi perempuan yang paling bahagia. Pernikahan kami sederhana namun meriah. Ia menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu. Aku bersyukur menikah dengan seorang pria yang soleh, pintar, tampan, dan mapan pula. Ketika kami berpacaran, dia sudah sukses dalam karirnya. Kami akan berbulan madu di Tanah Suci. Itu janjinya ketika kami berpacaran dulu. Setelah menikah, aku mengajaknya untuk umrah ke Tanah Suci. Aku sangat bahagia dengannya, dan dia juga sangat memanjakan aku. Sangat terlihat dari rasa cinta dan rasa sayangnya padaku. Banyak orang yang bilang kami adalah pasangan yang serasi. Sangat terlihat sekali bagaimana suamiku memanjakanku, dan aku bahagia menikahi dengannya. 5 tahun berlalu sudah kami menjadi suami istri. Sangat tak terasa waktu begitu cepat berjalan, walaupun kami hanya hidup berdua saja. Karena sampai saat ini aku belum bisa memberikan seorang malaikat kecil di tengah keharmonisan rumah tangga kami. Karena dia anak lelaki satu-satunya dalam keluarga, jadi aku harus berusaha untuk mendapatkan penerus generasi baginya. Alhamdulillah saat itu suamiku mendukungku. Ia menganggap Allah belum mempercayai kami untuk menjaga titipannya, tapi keluarganya mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu dan adiknya tidak menyukaiku. Aku sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka, namun aku selalu berusaha menutupi hal itu dari suamiku. Di depan suamiku, mereka berlaku sangat baik padaku, tapi di belakang suamiku, aku dihina-hina oleh mereka. Pernah suatu ketika 1 tahun usia pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan, mobilnya hancur. Alhamdulillah suamiku selamat dari maut yang hampir membuatku menjadi seorang janda kala itu. Ia dirawat di rumah sakit pada saat dia belum sadarkan diri setelah kecelakaan. Aku selalu menemaninya siang dan malam sambil kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku sibuk bolak-balik dari rumah sakit dan dari tempat aku melakukan aktivitas sosialku. Aku sibuk mengurus suamiku yang sakit karena kecelakaan. Namun saat ketika aku kembali ke rumah sakit setelah dari rumah kami, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu, adik-adiknya, dan teman-teman suamiku. Dan di saat itu juga aku melihat ada seorang wanita yang sangat akrab mengobrol dengan ibu mertuaku. Mereka tertawa menghibur suamiku. Alhamdulillah suamiku ternyata sudah sadar. Aku menangis ketika melihat suamiku sudah sadar, tapi aku tak boleh sedih di hadapannya. Kubuka pintu yang tertutup rapat itu sambil mengatakan Assalamualaikum dan mereka menjawab salamku. Aku berdiam sejenak di depan pintu dan mereka semua melihatku. Suamiku menatapku penuh manja, mungkin ia kangen padaku karena sudah 5 hari matanya selalu tertutup. Tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya erat. Setelah aku menghampirinya, aku cium tangannya sambil berkata, Assalamualaikum. Ia pun menjawab salamku dengan suara yang lirih namun penuh dengan cinta. Aku pun senyum melihat wajahnya. Lalu ibunya berbicara denganku. Fis, kenalkan, ini Desi teman Fikri. Aku teringat cerita dari suamiku bahwa teman baiknya pernah mencintainya. Perempuan itu bernama Desi dan dia sangat akrab dengan keluarga suamiku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan orangnya juga. Aku pun langsung berjabat tangan dengannya. Tak banyak aku bicara di dalam ruangan tersebut. Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku sibuk membersihkan dan mengobati luka-luka di kepala suamiku. Baru sebentar aku membersihkan mukanya, tiba-tiba adik iparku yang bernama Dian mengajakku keluar. Ia minta ditemani ke kantin. Suamiku pun mengizinkannya. Kemudian aku menemaninya. Tapi ketika di luar, adik iparku berkata, lebih baik kau pulang saja, ada kami yang menjaga abang di sini, kau istirahat. Anehnya aku tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku dengan alasan abang harus banyak istirahat dan karena psikologisnya masih labil. Aku berdebat dengannya mempertanyakan mengapa aku tidak diizinkan berpamitan dengan suamiku.
Tapi tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiriku dan ia juga mengatakan hal yang sama. Nantinya dia akan memberi alasan pada suamiku mengapa aku pulang tak berpamitan. Toh suamiku selalu menurut apa kata ibunya. Baik ibunya salah ataupun tidak, suamiku tetap saja membenarkan. Akhirnya aku pun pergi meninggalkan rumah sakit itu dengan linangan air mata. Sejak saat itu aku tidak pernah diizinkan menjenguk suamiku sampai ia kembali dari rumah sakit. Dan aku hanya bisa menangis dalam kesendirianku. Menangis mengapa mereka sangat membenciku. Tiba-tiba saja di suatu malam, setelah makan malam usai, suamiku memanggilku. "Iya, ada apa ya?" Sahutku dengan memanggil nama kesayangannya, "Ayah. Lusa kita siap-siap ke Sabang ya." "Ada apa? Mengapa?" Sahutku penuh dengan keheranan. Astagfirullah, suamiku yang dulu lembut tiba-tiba saja menjadi kasar. Dia membentakku sehingga tak ada lagi kelanjutan diskusi di antara kami. Dia mengatakan, "Kau ikut saja, jangan banyak tanya." Lalu aku pun bersegera mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke Sabang sambil menangis. Sedih karena suamiku kini tak ku kenal lagi. 2 tahun pacaran, 5 tahun kami menikah dan sudah 2 tahun pula ia menjadi orang asing bagiku. Kulihat kamar kami yang dulu hangat penuh cinta yang dihiasi foto pernikahan kami sekarang menjadi dingin. Sangat dingin dari es batu. Aku menangis dengan kebingungan ini. Ingin rasanya aku berontak berteriak tapi tak bisa. Suamiku tak suka dengan wanita kasar, ngomong dengan nada tinggi, suka membanting barang-barang. Dia bilang, perbuatan itu menunjukkan sikap ketidakhormatan kepadanya. Aku hanya bisa sabar menantinya bicara dan sabar mengobati penyakitku ini dalam kesendirianku. Iya, aku divonis kanker rahim stadium 3 ketika aku pernah memeriksakan kandungan ke dokter. Sedangkan suamiku tak lagi seperti dulu. Kami telah sampai di Sabang. Aku masih merasa lelah karena semalaman aku tidak tidur karena terus berpikir. Keluarga besarnya telah berkumpul di sana termasuk ibu dan adik-adiknya. Aku tidak tahu ada acara apa ini. Aku dan suamiku pun masuk ke kamar kami. Suamiku tak betah di dalam kamar tua itu. Ia pun langsung keluar bergabung dengan keluarga besarnya. Saat tiba, "Baiklah, karena kalian telah berkumpul, Nenek ingin bicara dengan kau, Visa." Neneknya bicara dengan sangat tegas dengan sorot mata yang tajam. "Ada apa ya, Nek?" Sahutku dengan penuh tanya. Nenek menjawab, "Kau telah bergabung dengan keluarga kami hampir 8 tahun. Sampai saat ini kami tak melihat tanda-tanda kehamilan yang sempurna sebab selama ini kau selalu keguguran." Aku menangis. Untuk inikah aku diundang kemari untuk dihina atau dipisahkan dengan suamiku? Sebenarnya kami sudah punya calon untuk Fikri dari dulu sebelum kau menikah dengannya. Tapi Fikri anak yang keras kepala, tak mau diatur, akhirnya menikahlah ia dengan kau. Neneknya bicara sangat lantang, mungkin logat orang Sabang seperti itu semua. Aku hanya tersenyum dan melihat wajah suamiku yang kosong matanya. Aku dengar dari ibu mertuamu kau pun sudah berkenalan dengannya. Neneknya masih melanjutkan pembicaraan itu, sedangkan suamiku hanya diam. Tapi aku lihat air matanya, ingin aku peluk suamiku agar ia kuat dengan semua ini. Tapi aku tak punya keberanian itu. Neneknya bicara panjang lebar dan terakhir dari ucapannya dengan mimik wajah yang sangat menantang, kemudian berkata, "Kau maunya gimana? Kau dimadu atau diceraikan?" Masya Allah, kuatkan hati ini. Aku ingin jatuh pingsan, hati ini seakan remuk mendengarnya, hancur hatiku. Mengapa keluarganya bersikap sedemikian terhadapku? Aku selalu menutupi masalah ini dari kedua orang tuaku yang tinggal di Pulau Kayu. Mereka mengira aku sangat bahagia 2 tahun belakangan ini. "Fis, jawab." Dengan tegas ibunya langsung memintaku untuk menjawab. Aku langsung memegang tangan suamiku. Dengan tangan yang dingin dan gemetar aku menjawab dengan tegas. Walaupun aku tidak bisa berdiskusi dulu dengan imamku, tapi aku dapat berdiskusi dengannya melalui batiniah. Untuk kebaikan dan masa depan keluarga ini, aku akan menyambut baik seorang wanita baru di rumah kami. Itu yang aku jawab. Dengan kata lain, aku rela cintaku dibagi. Dan pada saat itu juga, suamiku memandangku dengan tetesan air mata. Tapi air mataku tak sedikit pun menetes di hadapan mereka. Aku lalu bertanya kepada suamiku, "Ayah, siapakah yang akan menjadi sahabatku di rumah kita nanti ya?" Suamiku menjawab, "Dia Desi." Aku pun langsung menarik napas dan langsung bicara. "Kapan pernikahannya berlangsung? Apa yang harus saya siapkan dalam pernikahan ini, Nek?" Ayah mertuaku menjawab, "Pernikahannya 2 minggu lagi." "Baiklah kalau begitu, saya akan menelpon pembantu di rumah untuk menyuruhnya mengurus kakak kami ke kelurahan besok." Setelah berbicara seperti itu, aku permisi untuk pamit ke kamar. Tak tahan lagi, air mata ini akan turun. Aku berjalan dengan cepat, aku buka pintu kamar dan langsung duduk di tempat tidur. Ingin berteriak tapi aku sendiri di sini. Tak kuat rasanya menerima hal ini, cintaku telah dibagi. Sakit, diiringi akutnya penyakitku. Apakah karena ini suamiku menjadi orang yang asing selama 2 tahun belakangan ini? Aku berjalan menuju ke meja rias, ku buka jilbabku, aku bercermin sambil bertanya-tanya. Sudah tidak cantikkah aku ini?
Ku ambil sisir, aku menyisiri rambutku yang setiap hari rontok. Kulihat wajahku, ternyata aku memang sudah tidak cantik lagi. Rambutku sudah hampir habis, kepalaku sudah botak di bagian tengahnya. Malam sebelum pernikahan suamiku, aku menulis curahan hati di laptopku. Di laptop aku menulis saat-saat terakhir melihat suamiku. Aku marah padanya yang telah menelantarkan aku. Aku menangis melihat suamiku yang sedang tidur pulas. Apa salahku? Sampai ia berlaku sekejam ini padaku. Aku save di my document yang bertitel, "Aku mencintaimu suamiku." Hari pernikahan telah tiba, aku telah siap. Tapi aku tak sanggup untuk keluar. Aku berdiri di dekat jendela, aku melihat matahari. Karena mungkin saja aku tak akan bisa melihat sinarnya lagi. Aku berdiri sangat lama, lalu suamiku yang telah siap dengan pakaian pengantinnya masuk dan bicara padaku. "Apakah kau sudah siap?" Kuhapus air mata yang menetes di wajahku sambil berkata, "Nanti jika ia telah jadi sah istrimu, ketika kamu membawa ia masuk ke dalam rumah ini, cucilah kakinya sebagaimana kamu mencuci kakiku dulu. Lalu ketika kalian masuk ke dalam kamar pengantin, bacakan doa di ubun-ubunnya sebagaimana yang kamu lakukan padaku dulu." Lalu setelah itu perkataan terhenti. Karena tak sanggup aku meneruskan pembicaraan itu, aku ingin menangis meledak. Tiba-tiba suamiku menjawab, "Lalu apa Bunda?" Aku kaget mendengar kata itu yang tadinya aku menunduk, seketika aku langsung menatapnya dengan mata yang berbinar-binar. "Bisa kamu ulangi apa yang kamu ucapkan barusan?" Pintaku untuk meyakini bahwa kuping ini tidak salah mendengar. Setelah tiba di masjid, ijab kabul pun dimulai. Aku duduk di seberang suamiku. Aku melihat suamiku duduk berdampingan dengan perempuan itu, membuat hati ini cemburu ingin berteriak mengatakan, "Ayah jangan." Tapi aku ingat akan kondisiku. Jantung ini berdebar kencang saat mendengar ijab kabul tersebut. Begitu ijab kabul selesai, aku menarik napas panjang. Tante Lia, tante yang baik itu memelukku. Dalam hati aku berusaha untuk menguatkan hati ini. Iya, aku kuat. Sampai di rumah, suamiku langsung masuk ke dalam rumah begitu saja, tak mencuci kakinya. Aku sangat heran dengan perilakunya. Apa iya dia tidak suka dengan pernikahan ini? Sementara itu Desi disambut hangat di dalam keluarga suamiku, tak seperti aku dulu yang dimusuhi. Malam ini aku tak bisa tidur, bagaimana bisa? Suamiku akan tidur dengan perempuan yang sangat aku cemburui. Aku tak tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Sepertiga malam pada saat aku ingin sholat lail, aku keluar untuk berwudu. Lalu aku melihat ada lelaki yang mirip suamiku tidur di sofa ruang tengah. Kudekati lalu kulihat, Masya Allah, suamiku tak tidur dengan wanita lain, ia tidur di sofa. Aku duduk di sofa itu sambil mengelus wajahnya yang lelah. Tiba-tiba ia memegang tangan kiriku, tentu saja aku kaget. "Kamu datang ke sini aku pun tahu," ia berkata. Aku tersenyum dan mengajaknya sholat lail. Setelah sholat lail ia berkata, "Maafkan aku tak boleh menyakitimu. Kamu menderita karena egonya aku. Besok kita pulang ke Jakarta, biar Desi pulang dengan mama, papa dan juga adik-adikku." Aku menatapnya dengan penuh keheranan, tapi ia langsung mengajakku untuk istirahat. Saat tidur ia memelukku sangat erat. Aku tersenyum saja, sudah lama ini tidak terjadi. Keesokan harinya ketika aku ingin terbangun untuk mengambil wudhu, kepalaku pusing, rahimku sakit sekali. Aku mengalami pendarahan dan suamiku kaget bukan main. Ia langsung menggendongku, aku pun dilarikan ke rumah sakit. Dari kejauhan aku mendengar suara zikir suamiku. Aku merasakan tanganku basah ketika aku buka mata ini. Kulihat wajah suamiku penuh dengan rasa kekhawatiran. Ia menggenggam tanganku dengan erat dan mengatakan, "Bunda, ayah minta maaf." Berkali-kali ia mengucapkan hal itu. Dalam hatiku, apa ia tahu apa yang terjadi padaku? Aku berkata dengan suara lirih, "Ya, Bunda ingin pulang. Bunda ingin bertemu kedua orang tua Bunda. Anterin Bunda ke sana ya, ya. Ayah jangan berubah lagi ya, janji ayah. Bunda sayang banget sama ayah." Tiba-tiba saja kakiku sangat sakit. Sakitnya semakin ke atas. Kakiku sudah tak bisa bergerak lagi. Aku tak kuat lagi memegang tangan suamiku. Kulihat wajahnya yang tampan berlinang air mata. Sebelum mata ini tertutup, kulafazkan kalimat syahadat dan ditutup dengan kalimat tahlil. Aku bahagia melihat suamiku punya pengganti diriku. Aku bahagia selalu melayaninya dalam suka dan duka. Menemaninya dalam ketika ia mengalami kesulitan, dari kami pacaran sampai kami menikah. Aku bahagia bersuamikan dia. Dia adalah nafasku. Untuk ibu mertuaku, maafkan aku telah hadir dalam kehidupan anakmu sampai aku hidup di dalam hati anakmu. Ketahuilah, Ma, dari dulu aku selalu berdoa agar Mama merestui hubungan kami. Mengapa engkau fitnah diriku di depan suamiku? Apa engkau punya buktinya, Ma? Mengapa engkau sangat cemburu padaku, Ma? Fikri tetap memilihmu, Ma. Aku tak pernah menyuruhnya untuk durhaka kepadamu. Dari dulu aku selalu mengerti apa yang kamu inginkan dari anakmu. Tapi mengapa kau benci diriku? Dengan Desi kau sangat baik, tapi denganku, menantumu, kau bersikap sebaliknya. Setelah kubuka laptop, kubaca curhatan istriku. "Ayah, mengapa keluargamu sangat membenciku? Aku dihina oleh mereka ya.
Mengapa mereka bisa baik terhadapku pada saat ada dirimu? Pernah suatu ketika aku bertemu Dian di jalan, aku menegurnya karena dia adik iparku. Tapi aku disambut dengan wajah ketidaksukaannya, sangat terlihat ayah. Tapi ketika engkau bersamaku, Dian sangat baik, sangat manis, dan dia memanggilku dengan panggilan yang sangat menghormatiku. Mengapa seperti itu, ayah? Aku tak bisa berbicara tentang ini padamu karena aku tahu kamu pasti membela adikmu, tak ada gunanya ya. Aku diusir dari rumah sakit. Aku tak boleh merawat suamiku. Aku cemburu pada Desi yang sangat akrab dengan mertuaku. Tiap hari ia datang ke rumah sakit bersama mertuaku. Aku sangat marah. Jika aku membicarakan hal ini pada suamiku, ia pasti akan membela Desi dan ibunya. Aku tak mau sakit hati lagi. Ya Allah, kuatkan aku, maafkan aku. Engkau maha adil. Berilah keadilan ini padaku ya Allah. Ayah sudah berubah, ayah sudah tak sayang lagi padaku. Aku berusaha untuk mandiri ayah. Aku tak akan bermanja-manja lagi padamu. Aku kuat ayah dalam kesakitan ini. Lihatlah ayah, aku kuat walaupun penyakit kanker ini terus menyerangku. Aku bisa melakukan ini semua sendiri ayah. Besok suamiku akan menikah dengan perempuan itu, perempuan yang aku benci, yang aku cemburui. Tapi aku tak boleh egois, ini untuk kebahagiaan keluarga suamiku. Aku harus sadar diri. Ayah, sebenarnya aku tak mau diduakan olehmu, mengapa harus Desi yang menjadi sahabatku? Ayah, aku masih tak rela, tapi aku harus ikhlas menerimanya. Pagi nanti suamiku melangsungkan pernikahan keduanya, semoga saja aku masih punya waktu untuk melihatnya tersenyum padaku. Aku ingin sekali merasakan kasih sayangnya yang terakhir, sebelum ajal ini menjemputku. Ayah, aku kangen ayah. Maafkan aku menuduhmu istriku. Kini aku telah membawamu ke orang tuamu, Bunda. Aku akan mengunjungimu sebulan sekali bersama Desi di Pulau Kayu ini. Aku akan selalu membawakanmu bunga mawar warna-warni yang mencerminkan keceriaan hatimu yang sakit tertusuk duri. Bunda tetap cantik, selalu tersenyum di saat tidur. Bunda akan selalu hidup di hati ayah. Desi tak sepertimu yang tidak pernah marah. Desi sangat berbeda denganmu. Ia tak pernah membersihkan telingaku, rambutku tak pernah dikerimbatnya. Kakiku pun tak pernah dicucinya. Ayah menyesal telah menelantarkanmu selama 2 tahun. Kamu sakit pun aku tak peduli, hidup dalam kesendirianmu. Seandainya ayah tak menelantarkan Bunda, mungkin ayah masih bisa tidur dengan belayan tangan Bunda yang halus. Sekarang ayah sadar bahwa ayah sangat membutuhkan Bunda. Bunda, kamu wanita yang paling tegar yang pernah kutemui. Aku menyesal telah asik dalam keegoanku. Bunda, maafkan aku. Bunda tidur tetap manis, senyum manjamu terlihat di tidurmu yang panjang. Maafkan aku tak bisa bersikap adil dan membahagiakanmu. Aku selalu mengiyakan apa kata ibuku karena aku takut menjadi anak durhaka. Maafkan aku ketika kau difitnah oleh keluargaku, aku percaya begitu saja. Apakah Bunda akan mendapatkan pengganti ayah di surga sana? Apakah Bunda tetap menanti ayah di sana? Tetap setia di alam sana. Tunggulah ayah di sana, Bunda. Bisa kan? Seperti Bunda menunggu ayah di sini. Aku mohon. Ayah sayang Bunda. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.